Halo sahabat resensi, apa kabar kalian di sana? Balik lagi di channel Resensi Film. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe video ini agar channel ini semakin berkembang. Pada episode kali ini, kita akan membahas film Snowden. Film Snowden merupakan film biografi dari Edward Snowden. Ceritanya dibuat berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh artis-artis terkenal, di antaranya Joseph Gordon-Levitt sebagai Edward Snowden, Shailene Woodley sebagai Lindsay Mill, Melissa Nicolas Cage sebagai Hank Forrester. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung review aja alur cerita dari Snowden. Film ini dimulai berdasarkan kisah nyata yang terjadi antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Berawal dari kedatangan wartawan The Guardian bernama Glenn Greenwald dan seorang pembuat film dokumenter bernama Laura Poitras ke Hong Kong. Mereka melakukan wawancara eksklusif dengan Snowden. Wawancara tersebut dilakukan di sebuah hotel secara diam-diam, dengan barang-barang seperti handphone disimpan di tempat yang bisa menahan frekuensi UHF. Wawancara tersebut dimulai dengan menceritakan asal-usul dari Snowden. Dia seorang konsultan kontrak di NSA sekaligus konsultan kontrak di CIA. Snowden sudah bekerja di bidang intelijen selama 9 tahun sebagai teknisi sistem konsultan bidang solusi dan penasehat senior CIA. For your information, NSA dan CIA memiliki tugas yang hampir sama, di mana NSA bertugas untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan penyadapan, sedangkan CIA bertugas untuk mengumpulkan informasi dari seluruh dunia tentang segala hal yang dapat membahayakan keamanan Amerika. Sebelumnya, Edward Snowden yang tidak lulus dari SMA ingin mengabdikan hidup pada negaranya, yaitu Amerika Serikat. Dengan niat tersebut, Snowden bergabung dengan Tentara Angkatan Darat Amerika dan mengikuti pendidikan militer. Tetapi karena kecerobohan yang dilakukannya, ia mengalami patah tulang dan tidak bisa melanjutkan karir pendidikan militernya. Walaupun ia tidak bisa melanjutkan karir pendidikan militernya, tetapi ia masih bisa mengabdi kepada negara dengan bergabung dengan CIA. Serangkaian tes dan wawancara dilakukan Snowden. Snowden ingin membantu negaranya dengan membuat perbedaan di dunia dengan internet. Keesokan harinya, Snowden datang ke pusat pelatihan CIA di Virginia. Sebelum bertemu Corbin, dia bertemu dengan Hank Forrester, seorang teknisi sekaligus instruktur dan penasehat. Lanjut, di kelas pelatihan, Corbin memberi tes kecerdasan. Tujuan tes ini untuk menjaga infrastruktur agar berjalan dengan aman. Tugasnya merancang sistem jaringan komunikasi tersembunyi, menyebarkan, buat cadangan, menghancurkan, lalu perbaiki kembali. Tes ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 jam. Tanpa diduga, Snowden dapat menyelesaikan tes tersebut hanya dalam waktu 38 menit. Corbin yang tak percaya dan mencoba mencari kesalahan, ternyata Snowden berhasil dan lulus dalam tes tersebut dan menjadi yang terbaik. Setelah menyelesaikan tes kecerdasan, Snowden kembali ke kota Washington DC dan bertemu dengan kekasihnya yaitu Lindsay di sebuah bar. Mereka tidak bertemu cukup lama semenjak Snowden mengikuti kegiatan pendidikan militer dan pelatihan di CIA. Kembali ke kelas pelatihan, Corbin memberikan pandangan tentang pelindungan Foreign Intelligence Surveillance Act atau VISA yang memungkinkan dapat bertindak tanpa surat perintah dari pihak berwenang.
serta tidak harus mengumumkan kepada publik. Di sebuah lapangan yang sangat indah, Snowden bertemu dengan Corbyn, membahas beberapa hal, di antaranya pengiriman Snowden ke sebuah daerah. Dan ternyata Snowden dikirim oleh CIA ke Jenewa, Swiss. Lanjut, Snowden hampir 2 tahun berada di dalam lingkungan pejabat CIA di Jenewa. Beberapa tugas seperti menjadi persoalan, di antaranya tentang membeberkan beberapa jaringan yang ternyata bisa diretas. Di tempat yang sama, Snowden bertemu dengan Gabriel Sol. Gabriel seorang ahli komputer yang memiliki otoritas menggunakan program NSA. Di situ Snowden melihat program yang bernama XKeyscore. XKeyscore merupakan prinsip kerja seperti mesin pencari Google. Bedanya, XKeyscore dapat mencari data apapun, termasuk data pribadi sekalipun disembunyikan. Keesokan harinya, Snowden dan kekasihnya Lindsay datang ke sebuah pesta. Di sana mereka bertemu dengan agen CIA. Charles yang sebelumnya akan merencanakan tugas lapangan terbatas. Salah satunya bertemu dengan Marwan, seorang banker asal Pakistan. Dengan bantuan Gabriel, Snowden mulai mencari kelemahan Marwan, mulai dari adik ipar perempuan hingga anaknya yang bernama Salma yang berusia 15 tahun. Alhasil ditemukanlah kelemahan Marwan, yaitu kekasih anaknya yang bernama Nadim. Ternyata Marwan ingin menikahkan Salma dengan Nadim. Tetapi dia khawatir karena Nadim tinggal bersama ibunya secara ilegal. Akhirnya pertemuan dengan Marwan di sebuah klub dilakukan. Dari Charles, Snowden mendapat info bahwa bank milik Marwan menangani uang Saudi dan para miliarder dari Rusia. Tak berselang lama, Marwan menemui keduanya. Marwan bersedih setelah anaknya melakukan aksi bunuh diri karena kekasihnya telah diteleportasi. Beruntung anaknya selamat. Marwan yang sedang bersedih minum hingga mabuk. Terjadi perdebatan antara Charles dan Snowden, di mana keduanya berselisih paham dalam menjebak Marwan. Snowden tidak ingin melaporkan laporan palsu yang direncanakan oleh Charles. Charles mengancam jika penyamarannya terbongkar, maka Snowden akan lebih lama di penjara. Dengan kejadian itu, keesokan harinya Snowden mengajukan pengunduran diri dari CIA. Snowden kembali mendapatkan pekerjaan sebagai ahli komputer di NSA dan ditugaskan di lapangan udara Yokoya, Tokyo. Di sana dia membuat sistem cadangan non-stop yang disebut dengan Epic Shelter. Hingga militer Jepang terkesan dengan kemampuan yang dimiliki oleh NSA. Tetapi ada yang tidak disukai ketika pihak NSA meminta Jepang untuk memata-matai populasi penduduk. Karena itu perbuatan melanggar hukum. Tetapi tanpa disadari, pihak NSA melalui kehebatan Snowden tetap melakukan penyadapan, baik telekomunikasi, infrastruktur, lalu menanam program kecil ke pembangkit listrik, bendungan, rumah sakit. Tujuannya, jika tidak menjadi sekutu lagi, maka negara tersebut bisa dikendalikan atau dipadamkan. Selain Jepang, NSA menanam malware di Meksiko, Jerman, Brazil, dan lain-lain. Tujuannya agar bisa melacak semua pemerintahan dan industri, kesepakatan dagang, skandal, jarul komunikasi, diplomatik, demi keuntungan Amerika dalam negosiasi G8. Snowden sadar itu semua bukan tentang terorisme, melainkan tentang pengendalian ekonomi dan sosial. Akibat pekerjaan yang sangat menyita waktu dan tenaga, terjadi perselisihan paham dengan pacarnya Lindsay tentang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibahas. Pada akhirnya, Lindsay pergi ke Maryland meninggalkan Snowden. 3 bulan setelah kejadian itu, Snowden akhirnya menemui Lindsay di Maryland dan berjanji akan berubah. Akhirnya mereka hidup bersama kembali. Snowden akhirnya kembali lagi ke CIA.
sebagai konsultan solusi. Malam harinya, dia menemukan sesuatu yang tidak mungkin diabaikan. Tiga pejabat NSA yaitu Bill Miney, Ed Loomis, dan Kirk Webb pernah mengajukan keluhan tentang penyalahgunaan kekuasaan yang pada akhirnya rumah mereka diserbu FBI. Disitulah titik balik dari Snowden dimulai. Snowden bertemu kembali dengan Corbyn dan menawarkan suatu program baru untuk menghadapi cyber China. Lalu Snowden dipertemukan dengan Lowell, Dorian, Alan. Lowell menawarkan pekerjaan di Hawaii di mana akan menjadi kontraktor Fort Meade, luar pertama yang bekerja di divisi cyber. Sewaktu makan malam dengan Lindsay, Snowden menceritakan bahwa dirinya ditawari pekerjaan baru di Hawaii. Awalnya menolak, begitupun Snowden yang ragu menerima pekerjaan itu. Penyakit epilepsi Snowden kambuh sewaktu sedang di dapur. Keesokan harinya mereka menemui dokter dan mengatakan bahwa Snowden harus menghindari stres yang kuat. Akhirnya, demi kebaikan Snowden, Lindsay bersedia pindah ke Hawaii. Di tempat baru, di pusat operasi NSA Hawaii, Snowden ditugaskan untuk memata-matai Cina di pusat kriptologi NSA. Di sana dia bertemu kembali dengan Gabriel. Snowden diperkenalkan oleh Gabriel ke Trevor James, kepala divisi operasi interaktif, dan memiliki partner bernama Patrick Haynes. Snowden mulai bekerja dan melihat cara kerja target yang dimusnahkan menggunakan program Epic Shelter. Mereka terkejut karena Snowdenlah yang membuat program tersebut. Snowden berkumpul dengan teman-temannya. Mereka berbicara tentang banyak hal. Tak terduga penyakit epilepsi Snowden kambuh akibat lama tidak mengonsumsi obat. Keesokan harinya, Snowden bertemu Corbyn secara virtual. Corbyn merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Snowden. Akhirnya Snowden mengaku pernah mengakses program tanpa sepengetahuan Corbyn. Dan itu terjadi di Jenewa. Merasa dirinya serta Lindsay disadap, akhirnya Snowden meminta Lindsay untuk kembali ke Maryland sampai permasalahan ini selesai. Akhirnya Lindsay pun menuruti keinginan itu meski dengan rasa berat hati. Keesokan harinya di kantor NSA, secara diam-diam Snowden mengambil data-data penting yang rencananya akan dipublikasikan. Sewaktu backup data selesai, tanpa diduga, disk yang dikeluarkan dari laptopnya terlempar keluar. Beruntung rekannya Patrick dengan sigap menyembunyikan di bawah sepatu. Akhirnya disk tersebut berhasil diambil kembali dan dimasukkan ke dalam Rubik. Menggunakan bahasa isyarat, Snowden berterima kasih sekaligus pamit pada Patrick. Begitu pula Snowden secara tidak langsung berpamitan dengan Gabriel di depan pintu lift. Kembali ke Hong Kong, data-data yang dimiliki Snowden akhirnya tersebar luas, sehingga melalui bantuan Glenn, akhirnya Snowden berhasil keluar dari hotel bersama dengan seorang bernama Thibault. Akhirnya Snowden menjadi buronan paling dicari oleh Amerika karena dengan tuduhan mata-mata, pencurian, dan konversi pemerintah. Snowden lalu dititipkan di sebuah rumah sebagai tempat persembunyian sementara. Dengan bantuan dari Departemen Luar Negeri Hong Kong, akhirnya Snowden berhasil keluar dari Hong Kong, didampingi oleh perwakilan WikiLeaks, dan mendarat di Rusia. Amerika kecewa karena Rusia menolak untuk menangkap Snowden. Didampingi pengacara dari Rusia dan penasihat hukum dari WikiLeaks, Snowden mendapat suaka politik dari Rusia dan bisa dengan bebas menikmati kehidupan normal di sana. Setelah 1 tahun, Snowden mendapat izin tinggal selama 3 tahun. Akhirnya Lindsay pun turut menyusul Snowden ke Rusia dan mereka pun hidup bahagia. Film pun selesai. Oke, inti dari film ini adalah
Film ini menceritakan tentang mantan agen CIA dan NSA yang membocorkan ribuan dokumen rahasia milik NSA ke sejumlah jurnalis. Akhirnya Snowden menjadi salah satu orang atau buronan yang paling dicari oleh pemerintah Amerika Serikat sampai saat ini. Sekarang dia diberi suaka oleh pemerintah Rusia dan menetap di sana. Beberapa pihak menganggap bahwa Snowden sebagai pengkhianat karena membocorkan dokumen milik NSA. Namun ada juga yang menganggap bahwa Snowden sebagai seorang patriot. Oke, sekian dulu review dari film Snowden. Nantikan review film seru lainnya dari channel Resensi Film. Sekian dan terima kasih. Kamsahamnida.